Kita omong tentang layanan kesehatan jiwa ini. TB dan lain-lain itu di luar dari saya punya otak ya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Teman-teman, ada bersama dengan saya Pak Ludi. Saya dan tentu teman-teman juga belum tahu nama lengkapnya Pak Ludi ini siapa. Kita ingin obrol sedikit lah tentang kesehatan jiwa pada umumnya, tetapi terutama layanan kesehatan jiwa di tempat Pak Ludi, Pak Dr. Ludi bekerja, yakni di Puskesmas Bowai, Kabupaten Nagekeo. Kita dengar sedikitlah perkenalan dari Pak Ludi. Pak Ludi, perkenalkan sedikit. Ya, ini kita punya channel Kasih Insani milik kelompok Kasih Insanis Sukarelawan Peduli Orang dengan Gangguan Jiwa di NTT. Ini media edukasi untuk masyarakat. Oke, terima kasih Father Raven atas kesempatan yang diberikan. Halo teman-teman Kasih Insani semua, dimanapun teman-teman berada. Ya, saya Dr. Ika Ludi Junapati, ya, bertugas sebagai dokter umum PNS di Puskesmas Bowai. Terus kebetulan pada kesempatan hari ini kami tidak baku janji. Saya baju warna merah, Father Raven baju warna putih, merah putih itu. Ya, kebetulan semangat kemerdekaan. Sebentar lagi ya, 17 Agustus. Ya, jadi betul-betul match ini ya. Ini tempatnya di apa ya? Di Hotel Pepita, Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo. Di hotel ini kemarin dulu kita adakan workshop kesehatan jiwa untuk para dokter dari setiap puskesmas di wilayah Kabupaten Nagekeo dan juga perawat. Dokter 7 orang, perawat 2 orang dari setiap puskesmas, dan jumlah puskesmas di Kabupaten Nagekeo yakni 8, ya kurang lebih 20-an 23 orang lah, 23 peserta. Kita berikan juga sedikit bahan tentang terutama bongkar stigma, bongkar diskriminasi kepada para dokter. Paling tidak ya, ini sharing pengalaman dari sukarelawan kepada para dokter, tapi andalan kita tetap para dokter. Oke. Pak Ludi asal mana? Asal Bali, lahir besar di Bali. Oh ya, asli Bali, orang tua juga di Bali. Dan bertugas di Kabupaten Nagekeo atau mungkin khusus di Puskesmas Bowai sejak kapan? Sejak setahun yang lalu, mulainya Mei 2019. Ya, bertugas berarti sekarang Juli ya, setahun lebih untuk penugasan di Bowai, di Puskesmas. Setahun lebih. Dan di Puskesmas Bowai, dokter Pak Ludi sendirian? Ya, kami ada 3 dokter umum termasuk saya dan 1 dokter gigi, begitu. Saat Pak Ludi tiba atau mulai bekerja di Bowai, kita omong tentang layanan kesehatan jiwa ini. TB dan lain-lain itu di luar dari saya punya otak ya. Ya, Keswa saja. Karena Keswa itu salah satu indikator standar pelayanan minimal kesehatan di puskesmas dan menjadi program pemerintah. Ya, itu dia. Ya, oke. Saat tiba di Puskesmas Bowai atau saat memulai pelayanan di Puskesmas Bowai, apakah layanan kesehatan jiwa saat itu sudah berjalan atau tidak? Sudah berjalan. Jadi saya datang itu layanan kesehatan jiwa dipegang oleh Dokter Tari. Kebetulan Dokter Tari itu dokter PTT di Puskesmas Bowai, sudah dipegang sama beliau, dan pengelolanya Ibu Dortin selaku perawat yang mengelola kesehatan jiwa. Jadi sudah berjalan, namun yang kendalanya itu masalah di obat. Jadi ternyata saya bersyukur sekali ada kegiatan seperti ini di Hotel Pepita, diadakan 2 hari oleh Dinas Kesehatan, sehingga saya bisa kenal dengan Father Raven
dan juga diberikan workshop oleh dokter psikiater yang memang ahli di bidang kejiwaan. Ya, yang jadi kendala itu pemberian takaran dosis obat yang selama ini sebelum dokter psikiaternya datang. Itu yang menjadi kendala. Penjelasan dokter Roland kemarin lumayan ya. Ya. Sangat jelas, packagingnya dapat, simple, kita balik pun bisa menjelaskan ulang. Jadi betul-betul mantep, penjelasannya itu simple, ringan, fleksibel, semuanya itu dapat, sehingga kami siap diaplikasikan. Oke. Di Oke, puskesmas. ilmu itu bisa Iya. siap diaplikasikan dan dia juga terbuka untuk konsultasi selanjutnya ya. Iya, betul. Untuk komunikasi. Ya. Untuk kejiwaan, mungkin untuk marital seks juga, perkawinan. Ya. Itu beliau sangat-sangat welcome begitu. Oke, untuk konteks puskesmas Bowai sejauh mana lah perkembangan data atau perkembangan layanan atau sudah 2 pertanyaan itu. Ya, perkembangan data, Bisa juga layanan. soal tantangan dan lain-lain nanti kita ikuti ini. Oke. Mungkin saya jawab dulu. Sebelumnya yang jadi pengelola itu Dokter Tari. Oke. Karena ada suatu dan lain hal, Ibu Kepala mengamanatkan kepada saya, Kepala Puskesmas. Kepala Puskesmas ya, untuk sebagai pengelola pengganti. Oh ya, oke. Karena ada suatu dan lain halnya tadi. Jadi sebelum Dokter Tari kasih wewenangin ke saya, jadi saya belum sampai ada 1 bulan sebagai pengelola dokter penanggung jawab untuk kesehatan jiwa. Oke. Nah, saat itu diamanahkan pada saya langsung disuruh terjun ke lapangan dengan menemani Dokter Roland. Oh ya, oke. Terjun. Kunjungi pasien di wilayah Puskesmas Bowai. Betul. Teman-teman perlu ketahui, Puskesmas Bowai itu terdiri dari 27 desa. Banyak. Paling banyak di Kabupaten Nagekeo. Dan hanya dikunjungi 2 desa saja. Desa Solo dan Roa. Oh ya. Ya. Kebetulan juga sebelumnya itu kenapa saya begitu pingin menemani Dokter Roland karena mohon maaf, saya sudah teman lama dengan beliau. Oh iya. Ya, psikiaternya. Dia juga orang Bali ya? Ayah ibu orang tuanya orang Bali tapi lahir besar di Solo, Jawa Tengah. Oh. Begitu. Tapi dia sama, keyakinan sama, tapi istilahnya dia kakak. Oh iya. Dari saya, umur dia beda. juga kerja di Bali saya kira. Tidak, cuman sekolah psikiaternya saja di Bali. Oh. Di Udayana. Di Udayana. Oke. Begitu. Terus saya turun ke lapangan, lihat cara beliau kerja. Di situ saya mulai, oh my god, stigma yang saya punya stigma tentang ODGJ. Gimana itu? Saya merasakan orang gila kenapa harus hidup. Sebelumnya begitu, stigma saya negatif. Tidak perlu diobati, mereka tidak punya hak. Saya mengalami sekali. Mohon maaf, saya tidak mau pegang penanggung jawab kesehatan jiwa. Oh, kasih Tari saja. Itu pekerjaan remeh-temeh itu. Tidak perlu ini. Tapi ketika saya turun ke lapangan, lihat cara kerjanya Dokter Roland, psikiaternya, di situ membuka mindset saya, pikiran saya, stigma tentang orang gangguan jiwa. Ternyata mereka perlu membutuhkan pertolongan. Mereka punya hak juga sebagai warga negara. Justru saya hati mulai, oh my god, saya selama ini tapi dalam studi ilmu kedokteran atau mungkin dulu jalur perawat ya, apakah tidak ada juga pengetahuan tentang kejiwaan orang gangguan jiwa atau apa? Ada. Oke. Tapi waktunya singkat. Ya, namanya mahasiswa, kuliah, kabur-kabur, tidak mengikuti ini karena lihat ilmu jiwa tidak nampak. Beda dengan ilmu fisik, jantung, bedah, kandungan, kebidanan, kita langsung praktek, langsung ini. Ilmu jiwa apa itu? Abstrak. Sambil lalu. Karena mohon maaf, dosen tidak concern. Oke. Jadi
saya setelah menjadi dokter, setelah sumpah dokter, baru di situ saya mendapatkan ujian sesungguhnya itu menjadi dokter itu. Welcome to the jungle yang dibilang sama senior-senior itu, ya ini ternyata. Oh, oke. Long life learning. Belajar sepanjang hayat saya harus. Oke, saya berarti harus belajar lagi tentang jiwa. Karena saya lihat kasus ini saya sebagai penanggung jawab pengelola. Saya open minded. Dokter umum itu saya bisa istilahnya pikiran open minded karena awareness, sadar bahwa ini penting. Ini kita menjadi masalah ini kalau tidak diperhatikan. Masalah besar nantinya. Awareness. Setelah awareness itu saya mencari yang positif-positif, ternyata ada. Luar biasa. Kita punya lagu, mungkin teman-teman sering dengar, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Atau ya mungkin lirik lagu yang lain, jiwa raga, jiwa raga, jiwa dulu, baru raga. Ternyata match. Di situ saya, oh, that's point. Saya mau menekuin ini. This is my passion. Ini dia jawabannya. Ini jawaban. Saya selama ini kan saya bingung, saya mau cari spesialisasi apa, saya menekuni apa, karena kan dokter umum kan general practitioner, jadi harus tahu banyak tapi tidak mendetail. Jadi makanya saya ingin fokus. Oh ternyata oke. Kalau misalnya saya ada jalan, mungkin sejalan dengan saya punya teman Dr. Roland juga ikut. Dokter-dokter umum yang turun kunjungi penderita gangguan jiwa pada umumnya terenyuh. Komitmen sosialisasi ke internal puskesmas dulu. Nanti ada namanya mini lokakarya lintas sektor. Itu kalau bisa kita samakan, stigmanya kita mulai kurangi. Pasung-pasung itu